Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya taklimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan yang saya hormati pula dosen pengampu pengantar studi Islam, yakni Bapak Irzak Yuliardi Nugroho MHI. Sini saya akan menjelaskan pengertian studi Islam, pengertian agama, dogma dan doktrin, serta agama samawi dan ardi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian studi Islam. Studi Islam adalah kajian mendalam tentang agama Islam, baik itu ajaran-ajarannya, sejarah-sejarahnya, praktik keagamaan maupun hubungannya dengan aspek kehidupan lainnya. Singkatnya adalah upaya memahami Islam secara komprehensif. Studi Islam merujuk pada kajian mendalam mengenai ajaran sejarah budaya dan praktik Islam. Ini mencakup analisis teks-teks suci seperti Al-Quran dan hadis, serta perkembangan pemikiran Islam, hukum, dan tradisi sosial. Studi ini juga mengkaji interaksi Islam dengan budaya dan agama lain, serta tantangan yang dihadapi oleh umat muslim di dunia modern. Tujuannya adalah untuk memahami lebih baik ajaran Islam dan kontribusinya terhadap peradaban manusia. Ruang lingkup kajian dalam Islam ada 3. Yang pertama, hablum minallah, yang kedua, hablum minannas, dan yang terakhir adalah hablum minal alam. Selanjutnya adalah pengertian agama. Agama adalah sistem kepercayaan yang mencakup nilai-nilai praktik dan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, makhluk lain, dan alam. Agama biasanya mencakup keyakinan tentang asal-usul dan tujuan hidup, moralitas, serta ritual dan ibadah yang dilakukan oleh penganutnya. Selain itu, agama juga seringkali memberikan panduan tentang bagaimana menjalani hidup secara baik dan beretika. Selanjutnya adalah dogma dan doktrin. Dogma adalah ajaran atau prinsip yang dianggap sebagai kebenaran mutlak dan tidak boleh dipertanyakan atau diubah. Dalam konteks agama, dogma seringkali merujuk pada keyakinan yang diterima tanpa kritik atau penalaran lebih lanjut, dan umat beragama diharapkan untuk menerima dogma tersebut secara total. Misalnya, dalam beberapa agama, dogma adalah kepercayaan inti yang harus diimani. Selanjutnya adalah doktrin. Doktrin adalah ajaran atau prinsip yang diajarkan dan dipegang oleh suatu kelompok lembaga dan organisasi. Doktrin berbeda dengan dogma. Doktrin bisa lebih fleksibel dan terbuka untuk interpretasi atau perkembangan seiring waktu. Doktrin juga tidak selalu dianggap sebagai kebenaran absolut, tetapi sebagai panduan atau pedoman yang mendasari ajaran atau kebijakan suatu kelompok. Kesimpulannya adalah dogma cenderung bersifat tetap dan tidak boleh dipertanyakan. Doktrin adalah ajaran yang bisa berkembang atau diinterpretasikan sesuai konteks. Selanjutnya adalah agama samawi. Samawi berasal dari bahasa Arab, yaitu samawiyah yang berarti langit, yaitu agama yang dipercaya berasal dari wahyu Tuhan yang diturunkan melalui nabi atau rasul kepada umat manusia. Agama-agama ini
sering dikaitkan dengan ajaran monoteistik, yaitu percaya pada satu Tuhan. Contoh agama samawi adalah Yahudi, Nasrani, dan Islam. Yahudi melalui Nabi Musa, Nasrani melalui Yesus, Islam melalui Nabi Muhammad. Ciri khas agama samawi ini adalah adanya kitab suci yang dianggap sebagai firman Tuhan seperti Al-Quran, Injil, dan Taurat. Sedangkan agama Ardi berasal dari kata ard, yaitu bumi. Adalah agama yang berkembang dari tradisi kebudayaan dan kepercayaan manusia, biasanya tanpa klaim wahyu langsung dari Tuhan. Agama-agama ini seringkali berbasis pada filsafat atau ajaran leluhur. Contoh agama Ardi adalah Hindu, Buddha, Shinto, Taoisme, animisme, dan dinamisme. Animisme adalah percaya kepada roh-roh halus, sedangkan dinamisme adalah percaya kepada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Sedangkan Shinto adalah penyembah matahari. Agama Ardi ini cenderung memiliki berbagai dewa atau konsep spiritual yang berbeda-beda dan seringkali lebih fokus pada ajaran moral dan spiritualitas individu. Perbedaan utama antara Samawi dan Ardi adalah sumber ajaran agama Samawi berasal dari wahyu ilahi, sedangkan agama Ardi berkembang dari budaya dan tradisi manusia. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.